Dusun Ahuru yang merupakan petuanan negeri Batu Merah adalah lokasi Pondok Pesantren Ishaka didirikan. Akses jalan raya dari kota menuju Pondok Pesantren dapat ditempuh dalam waktu 30 menit. Iya, pemirsa, saat ini saya sudah berada di Pondok Pesantren Ishaka yang ada di Ahuru. Nah, seperti yang tadi saya janjikan, kita akan langsung melihat aktivitas nih dari para santri dan santriwati yang berada di Pondok Pesantren ini. Nah, langsung saja yuk kita lihat aktivitasnya seperti apa. Terletak di lembah Ahuru yang beriklim sejuk, ditambah dengan masih banyaknya pepohonan dan tumbuhan, membuat pondok pesantren ini masih terlihat asri. Pondok pesantren ini berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 1 hektar, yang terdiri dari 2 lokasi, yaitu lokasi bawah untuk rumah pimpinan, pengasuh, ruang belajar, dan sarana PAUD Raudhatul Atfal atau RA Ishaka, serta asrama santri putri. Sedangkan lokasi atas adalah asrama putra, sarana belajar, dan kegiatan santri. Berawal dari niat yang kuat dari pendiri Pondok Pesantren Ishaka, Al-Ustadz Muhammad Taib Hunsow untuk menghadirkan sebuah yayasan dan lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan di Maluku, maka pada tahun 2004 didirikanlah Pondok Pesantren Ishaka. Pondok Pesantren Ishaka yang berada di Provinsi Maluku, Kota Ambon, di Dusun Ahuru, Negeri Batu Merah ini didirikan pada tahun 2004 yang lalu. Sejak didirikan hingga sekarang ini, santri Pondok Pesantren Ishaka ini berjumlah 173 santri. Dan itu terdiri dari santri mukim dan santri kalong. Santri mukim adalah mereka tinggal dan mereka belajar di Pondok Pesantren, sedangkan santri kalong mereka hanya belajar setelah selesai belajar mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Dan itu dilakukan setiap hari. Kami memulai pondok pesantren ini dalam keadaan yang keterbatasannya sungguh luar biasa. Kami memulai dari nol. Belum ada apa-apa. Yang ada sarana pada waktu itu adalah rumah kami sendiri, rumah saudara yang dijadikan sebagai kelas, dan rumah pribadi hanya sebagai asrama. Dan itu memang santri belum terlalu banyak karena masih dalam suasana merintis. Tahun demi tahun berjalan, pondok pesantren ini setelah dilegalkan dengan badan hukum oleh Kemenkumham tahun 2005, kami mendirikan lembaga formal, yaitu setara dengan madrasah. Ada juga Raudhatul Atfal tingkat PAUD, terus pondok pesantren setingkat USTO atau setingkat SMP. Seiring bertambah jumlah santri, bertambah pula ruang belajar dan sarana lainnya yang tentunya untuk menunjang proses pembelajaran dan aktivitas para santri. Hingga saat ini, Pesantren Ishaka sudah memiliki 13 ruang yang terdiri dari 7 ruang belajar, 2 asrama putra dan putri, 1 ruang kantor, dan 1 ruang perpustakaan. Dan selain itu juga pemirsa, total santri yang berada pada Pondok Pesantren Ishaka ini berjumlah 171 santri dan santriwati.
Aktivitas pendidikan dan pengajaran di Pondok Pesantren Ishaka tidak jauh berbeda dengan lembaga pendidikan keagamaan, khususnya pondok pesantren yang ada di Maluku. Pondok Pesantren Ishaka memiliki jenjang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak, kemudian madrasah ibtidaiyah hingga madrasah sanawiyah. Pondok Pesantren Ishaka menerapkan kurikulum nasional yang diterapkan pada jenjang pendidikan madrasah ibtidaiyah dan madrasah sanawiyah yang ada pada pondok pesantren ini. Namun dalam perkembangannya tentu saja ada kendala yang dihadapi oleh pondok pesantren ini sejak didirikan hingga sekarang. Pondok Pesantren Ishaka memang tidak terlalu luas, sekitar 1 hektar. Dan dari 2004 sampai dengan sekarang, lokal yang kami miliki sekitar 13 lokal. Dan itu bagi sebuah pendidikan masih sangat minim untuk meningkatkan kualitas sebuah pendidikan. Di sana juga masih dibutuhkan lab atau laboratorium, apakah itu laboratorium bahasa, laboratorium komputer, laboratorium lain-lain. Terus kami juga masih membutuhkan sarana-sarana pendukung lainnya, apakah itu modular dan sebagainya. Terus aula yang mendukung supaya santri-santri ketika melakukan kegiatan secara massal mereka bisa berkumpul di sana. Dengan berbagai kendala yang dihadapi dalam usianya yang masih muda, Lembaga Pondok Pesantren Ishaka bertekad untuk terus memberikan yang terbaik bagi para santrinya yang bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas baik dalam iptek maupun intak. Meski dengan sarana dan prasarana yang terbatas, tetapi Pondok Pesantren Ishaka mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Nah, terbukti dengan diperolehnya akreditasi A oleh Badan Akreditasi Pendidikan Provinsi Maluku yang merupakan prestasi yang membanggakan bagi pesantren ini. Sesuai dengan visi dan misi dari Pondok Pesantren Ishaka, yaitu menciptakan generasi yang cerdas intelektual dan juga cerdas secara spiritual, maka banyak kegiatan non-formal yang dapat diikuti oleh para santri yang akan menambah keimanan dan ketakwaan mereka kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya kegiatan taklim. Nah, pada kegiatan ini pemirsa, para santri akan diberikan kesempatan untuk menunjukkan kebolehan mereka dalam memberikan ceramah atau pidato dalam berbagai bahasa, mulai dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Arab. Celebrating the Maulid of the Prophet. All praises be to Allah, the good who chose Muhammad as the chosen prophet from Adam's descendants. He sent Muhammad to give a good news and warning to all making. With his permission, he asked all people witness that there is no good but Allah, and I bear witness that Muhammad he is messenger. May Allah bless our leader Muhammad along with his companion and his followers until the end of the world. Allah said in his secret book, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. We have indeed in the messenger of Allah a beautiful return for anyone whose hope is in Allah and the final day and who intends much in the praise of Allah. فمن المعروف أن اللغة قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن
تعقلون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العربية وعلموها الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم يا أيها الإخوان والأخوات فمن المعروف أن اللغة العربية هي لغة الإسلام والمسلمين منذ طلوع الفجر الإسلام إلى نهاية ذكر الأيام وهذا لأن اللغة العربية منذ انقضت حكمة الله انقذ بني الإنسان من ضلالهم. Di dalam kegiatan taklim juga ada kegiatan membaca dan menghafal Al-Quran. Iya, Al-Quran yang merupakan pedoman bagi setiap muslim, maka setiap muslim wajib dan harus bisa membacanya dengan baik dan benar. Sehingga para santri, para pondok pesantren ini benar-benar dilatih dan diajarkan untuk membaca Al-Quran dengan baik. Kegiatan menghafal Al-Quran juga menjadi kegiatan rutin dan wajib bagi setiap santri dan santriwati. Setiap santri dan santriwati ditunjuk secara acak untuk membacakan surat yang ditentukan oleh ustadz maupun ustazah. Pondok Pesantren Ishaka memberikan ruang untuk para santrinya untuk menyalurkan bakatnya dalam bidang seni. Tabat syada billahi wa tab ma agana anhu wa ma kasab saya selana rindatal hab wa mru'atuhu hammalatal hatab. Marawis merupakan salah satu seni musik tepuk dengan perkusi sebagai alat musik utamanya. Musik ini merupakan kolaborasi antara kesenian Timur Tengah dengan Betawi dan memiliki unsur keagamaan yang kental, tercermin dari berbagai lirik lagu yang dibawakan yang merupakan pujian dan kecintaan kepada Sang Pencipta. Hadrat merupakan musik tradisional bagi seluruh umat muslim di seluruh Indonesia, khususnya di Maluku. Sebagai musik yang dimainkan untuk merayakan hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Adha dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah pemirsa, salah satu kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Ishaka ini yaitu hadrat dan marawis. Kalau di belakang saya sudah ada grup marawis dari Pondok Pesantren Ishaka. Di sebelah sini sudah ada adik-adik kita yang siap untuk hadrat. Saya sudah siap dengan rabana saya untuk mengiringi bersama grup marawis dari Pondok Pesantren, mengiringi adik-adik kita. Semuanya siap? Siap. Mulai kita mulai? Boleh? 1, 2, 3.
Selain itu juga pemirsa, ada juga kegiatan lukis kaligrafi. Seni lukis kaligrafi merupakan seni lukis yang menampilkan aksara Arab sebagai subject matter atau sasaran utuh atau sebagian atau mengambil beberapa huruf saja. Hasta karya atau kerajinan tangan juga diajarkan kepada para santri pada Pondok Pesantren Ishaka. Dan kali ini mereka membuat kerajinan hias dinding yang berlukiskan Allah dan Muhammad. Ya, dibuat dari tepung klu yang dicairkan dengan air dingin, lalu dituangkan ke dalam cetakan khusus dan menunggu beberapa menit untuk adonan hiasan dalam cetakan kering dan siap untuk diwarnai dengan berbagai warna yang tentunya akan menambah indah kerajinan tangan yang mereka buat. Tari Saman yang berasal dari daerah Aceh yang syarat akan nilai agama juga ditampilkan oleh para santriwati yang dengan lincahnya menarikannya pemirsa. Nah, untuk kegiatan ekstrakurikuler pada pondok pesantren ada kegiatan pramuka. Kali ini pemirsa, para santriwati menunjukkan kebolehan mereka dalam membuat tandu dari tali dan juga 2 buah tongkat pramuka. Ada juga kegiatan bela diri. Iya, pencak silat yang merupakan salah satu seni bela diri yang ada di Indonesia diajarkan kepada para santri dan santriwati yang ada di pondok pesantren ini. Dengan berbagai macam kegiatan formal maupun non-formal yang diberikan oleh Pondok Pesantren Ishaka kepada para santri dan santriwatinya, tak heran jika para santri dan santriwati memperoleh prestasi dan mengikuti event-event nasional seperti MKK tingkat provinsi pada tahun 2009, kemudian di tingkat nasionalnya pada tahun 2010 di Nusa Tenggara Barat dan pada tahun 2014 di Jambi. Kemudian Pospeda Provinsi pada tahun 2008 dan nasional pada tahun 2009 di Surabaya dan pada tahun 2015 di Gorontalo. Kemudian mengikuti Pramuka Santri Nasional pada tahun 2012 di Batam, Kepulauan Riau. Pondok Pesantren Ishaka tidak hanya memberikan materi pengajaran agama formal kepada para santrinya, melainkan juga memberikan tempat atau wadah bagi para orang tua murid menggali ilmu agama. Di sini juga pemirsa ada kegiatan pengajian ibu-ibu yang merupakan orang tua para santri yang rutin dilakukan setiap minggu dalam pengajian. Tentu ada ustadz yang memberikan tausiah kepada ibu-ibu pengajian. Dan setelah itu mereka diberikan kesempatan untuk bertanya kepada ustadz jika ada yang belum dipahami. Orang tua dari para santri juga dibekali dengan keterampilan menjahit dan kecantikan. Waktu sholat zuhur telah tiba, para santri bergegas untuk segera mendirikan sholat. Tanpa diperintah, mereka dengan segera berwudu mensucikan diri sebelum sholat berjamaah.
sholat yang merupakan tiang agama, maka dari itu harus didirikan. Maka para santri di sini diajarkan untuk mendirikan sholat, karena sholat dapat mencegah hambanya dari perbuatan keji dan mungkar. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap manusia, karena pendidikan akan menjadi bekal untuk menjalani hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Pipi, sini. Demikian pemirsa jalan-jalan Islami kita kali ini di Pondok Pesantren Ishaka Al-Huru Batu Merah. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pemirsa di edisi Jalan-Jalan Islami berikutnya. Saya Fitri Harin Ula mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.